Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim amma ba'd. Hai, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu baik-baik saja. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas Tadris Matematika C angkatan 2019 Fakultas Tarbiyah dari institusi YAIN Kudus akan menyampaikan materi fungsi aritmatika mata kuliah teori bilangan. Tujuan pembuatan video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh dosen Bu Pina Triwahyuni. Kelompok 5 beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Ikmilul Maula An-Nidaf, yang kedua Ahmad Idham Hafid, yang ketiga Ahmad Ari Wahyudi, yang keempat Rizka Lailiatul Azizah, yang kelima Marwa Anastia Putri, yang keenam Ulia Sa'adah. Langsung saja menuju ke materi pertama, yaitu fungsi tau. Definisi fungsi tau sendiri adalah misalkan n suatu bilangan bulat positif, maka tau n menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari n. Ini tanda fungsi tau ya. Ini berarti tau n adalah bilangan bulat positif, dan tau n adalah banyaknya pembagi bulat positif. Langsung saja ke contoh. Yang pertama, pembagi bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Pembagi bulat positif dari 12 kan bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bagi 4, bagi 6, bagi 12. Maka tau 12 sama dengan 6. 6 ini dari banyaknya pembagi bulat positif dari 12 ini. Ada 6 pembagi bulat, seperti itu. Yang kedua, pembagi bulat positif dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Ada 4 pembagi bulat positif, maka tau 15 sama dengan 4, karena ada 4 pembagi bulat positif. Dan contoh ketiga, pembagi bulat positif dari 13 adalah 1 dan 13. Karena 13 adalah bilangan prima, maka tau 13 sama dengan 2. Bilangan prima itu tahu bilangan prima, maka nanti hasilnya sama dengan 2, pasti 2. Kan ada materinya di sini. Ini apabila P suatu bilangan prima, P adalah suatu bilangan prima ya, maka pembagi bulat positifnya hanyalah 1 dan P saja. Kan pasti bilangan prima kan hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu tersebut, sehingga tahu P sama dengan 2, hanya 2 pembagi bulat positifnya. Pembagi bulat positif dari P kuadrat, ini kuadrat ya, 2 ini, salah ini nulisnya, adalah 1, P dan P 2, sehingga tahu P kuadrat sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nanti ada penjelasannya seperti ini. Periksalah bahwa tahu P pangkat 3 sama dengan 4. 3 ini pangkat ya, P itu bilangan prima sama dengan 4, dan tahu P pangkat 4 sama dengan 5, tahu P pangkat 5 sama dengan 6. Nah, di sini nampak bahwa jika K itu sebagai pangkat ya, di sini sebagai pangkat ditulis K, suatu bilangan bulat positif, maka tahu P pangkat K sama dengan K tambah 1. P adalah bilangan prima, K-nya bilangan bulat positif sebagai pangkat, maka tahu P pangkat K sama dengan K plus 1. Tinggal tambahkan 1 saja pangkatnya. Langsung kasihkan contoh. Misal, nomor 1. Bilangan bulat positif 64 sama dengan 2 pangkat 6. Ini pangkat ini. Wah, salah ini nulisnya. Parah sih. Ini sebagai pangkat yang 6 ini 64 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kan 64. Maka tahu 64 sama dengan tahu 2 pangkat 6. 2 kan bilangan prima. Maka pangkatnya tinggal tambahkan 1 sama dengan 7. Udah. Sudah itu. Mencari fungsi tahu. Contoh yang kedua, tahu 243 sama dengan tahu 3 pangkat 5. Ini pangkat ini 5 ini.
3 pangkat 5. 243 sama dengan 3 pangkat 5. Maka pangkatnya tinggal tambahkan 1 saja. 5 tambah 1 sama dengan 6. Dan ini berfungsi untuk bilangan prima saja, untuk memudahkan mencari fungsi tahu jumlah yang besar. Gitu. Langsung saja ke teorema 9,1. Apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat n adalah P1 pangkat A1, ini P bilangan prima, P1 pangkat A1, A1 ini pangkat, dan P2A pangkat A2, P3 pangkat A3. Ini P1 A1, P2 pangkat A2 ini adalah bentuk kanonik dari n. Misalkan tahu n sama dengan misalkan 36 kan bisa difaktorisasi prima. Difaktorisasi prima di akar pohon. 36 misal 36 bagi 2 kan 18 bagi 2 9 bagi 3 3. Maka 2 kan ada 2. 2-nya ada 2 tadi dibagi 2. 2 terus 3 ada 3. Maka bentuk kanonik dari 36 adalah sama dengan 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, seperti itu. Udah enggak? Bisa diawang-awang nanti bentuk faktorisasi prima di bentuk akar pohon. Maka dapat diambil rumus tahu n sama dengan A1 tambah 1 kali A2 tambah 1. A2 ini sebagai pangkat nanti. Di sini kan P1 A1, P itu bilangan prima, A1 itu pangkat. Contoh, langsung ke contoh. Misalkan 36 tadi yang saya sebutkan. Di faktorisasi prima di akar kan ada 2, 36 bagi 2, 18 bagi 2, terus 18 bagi 36 bagi 2, 18 bagi 2, 9 bagi 3. 3-nya ada 2. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Ini 2 sebagai pangkat, bukan angka. Maka tahu 36 sama dengan tahu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sama dengan yang dihitung pangkatnya tinggal tambahkan 1 tadi, seperti rumus yang awal. Pangkatnya tinggal tambahkan 1, 2 tambah 1 dikali 2 tambah 1 sama dengan 9. Yang contoh yang kedua, 198 sama dengan 2 pangkat 1, 3 pangkat 2, 11 pangkat 1. Ini 11 pangkat 1. Maka tahu 198 sama dengan tahu 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 kali 11 kali 1. Pangkatnya tinggal tambahkan 1. Ini 1 tambah 1, 2 tambah 1, 1 kali 1 tambah 1. Kalian tinggal dijumlahkan 2, 3, 2 kali sama dengan 12. Jadi tahu 198 sama dengan 12. Begitu cara mencari tahu. Untuk teorema 9,2 atau 9.2, apabila n suatu bilangan bulat positif, maka hasil kali maka hasil kali semua pembagi bulat positif dari n adalah Kn sama dengan n pangkat setengah, ini sebagai pangkat setengah tau n. Gitu. Terusnya pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Idam. Yang selanjutnya B fungsi sigma. Sebelumnya kita telah mempelajari notasi tau n yang menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari n. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari notasi sigma n yang menyatakan jumlah semua pembagi bulat positif dari n. Definisi 7.2. Apabila n suatu bilangan bulat positif, maka sigma n menyatakan jumlah semua pembagi bulat positif dari n. Dengan menggunakan notasi sigma, dapat kita tulis sigma n sama dengan sigma d, dengan d habis membagi n. Contohnya 1. Semua pembagi bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka sigma 12 sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 12 sama dengan 28. Contoh yang kedua, sigma 27 sama dengan 1 plus 3 plus 9 plus 27 sama dengan 40. Kemudian, jika P suatu bilangan prima, maka sigma P sama dengan P plus 1. Sigma P pangkat 2 sama 1 plus P pangkat 2. Sigma P pangkat 3 sama dengan 1 plus P pangkat 2 plus P pangkat 3. Dan sigma P pangkat T sama dengan 1 plus P pangkat 2 plus P pangkat 3 sampai dengan P pangkat T. Mengingat rumus jumlah trigonometri yang kita ketahui yaitu 1 plus P pangkat 2 plus P pangkat 3 sampai dengan P pangkat T sama dengan P pangkat T plus 1 per P min 1. Buktinya, Sn sama dengan A
kali R pangkat N-1 per R-1. Misal N sama dengan P plus 1, R sama dengan P, A sama dengan 1. Kenapa N sama dengan P plus 1? Karena pangkatnya selalu bertambah 1. Maka menjadi ST plus 1 sama dengan 1 kali P pangkat T plus 1 min 1 per P min 1. Jadi, jika P suatu bilangan prima dan T suatu bilangan positif, maka sigma P pangkat T sama dengan P pangkat T plus 1 min 1 per P min 1. Contohnya, semua pembagi bulat positif dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Maka sigma 32 sama dengan 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 sama dengan 63. Sigma 32 itu sama dengan sigma 2 pangkat 5. Sama dengan, nah ini kita jadikan 2 semua biar nanti terbukti dari tadi sama dengan 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 4 plus 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 6 min 1 sama dengan 63. Apabila N sama dengan P kali Q, dengan P dan Q adalah dua bilangan prima yang berbeda, maka semua pembagi bulat positif dari N adalah 1, P, Q, dan P kali Q sama dengan N. Sehingga sigma N sama dengan sigma P kali Q sama dengan 1 plus P plus Q plus P kali Q sama dengan dalam kurung 1 plus P kali dalam kurung 1 plus Q. Jika M sama dengan P pangkat 2 kali Q pangkat 2 dengan P dan Q bilangan-bilangan prima yang berbeda, maka jumlah semua pembagi bulat positif dari M dapat disusun sebagai berikut. Sigma M sama dengan 1 plus Q pangkat 2 plus Q pangkat 3 plus dalam kurung P plus P kali Q plus P Q pangkat 2 plus P Q pangkat 3 plus dalam kurung P pangkat 2 plus P pangkat 2 Q plus P pangkat 2 Q pangkat 2 plus P pangkat 2 Q pangkat 3 sama dengan 1 plus P pangkat 2 kali dalam kurung 1 plus Q pangkat 2 plus Q pangkat 3 sama dengan P pangkat 3 min 1 per P min 1 kali Q pangkat 4 min 1 per Q min 1. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila N sama dengan P pangkat K kali Q pangkat T dengan P dan Q keduanya bilangan prima yang berbeda dan K, T bilangan-bilangan bulat positif, maka sigma N sama dengan sigma dalam kurung P pangkat K kali Q pangkat T sama dengan P pangkat K plus 1 min 1 per P min 1 kali I pangkat T plus 1 min 1 per Q min 1 sama dengan sigma P pangkat K kali sigma Q pangkat T. Contoh, yang pertama sigma 15 sama dengan sigma 3 kali 5 sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Yang kedua, sigma 45 sama dengan sigma 3 pangkat 3 kali 5 sama dengan 3 pangkat 3 min 1 per 3 min 1 kali 5 pangkat 2 min 1 per 5 min 1 sama dengan 26 per 2 kali 24 per 4 sama dengan 13 kali 6 sama dengan 78. Nah, untuk contoh yang ketiga ini kita buat kuis. Buktikan bahwa sigma 504 sama dengan 1560, sigma 784 sama dengan 1764, sigma 847 sama dengan 1064. Nah, ini nanti dibuat kuis ya. Kita lanjut teorema 9.3. Apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat positif N sama dengan kanonik P I pangkat AI dengan I sama dengan 1 sampai K, maka sigma N sama dengan kanonik PI pangkat AI plus 1 min 1 per PI min 1 dengan I sama dengan 1 sampai K. Bukti, perhatikan suku-suku dari perkalian 1 plus P1 dan seterusnya sampai dengan PK pangkat AK. Setiap suku dari hasil perkalian ini berbeda satu dengan lainnya dan masing-masing merupakan pembagi dari N, sehingga sigma N sama dengan kanonik 1 plus PI pangkat 2 plus PI pangkat 3 plus sampai PI pangkat AI dengan I sama dengan 1 sampai K. Mengingat rumus jumlah direct geometris seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, maka 1 plus PI pangkat 2 plus PI pangkat 3 plus sampai dengan PI pangkat AI sama dengan PI pangkat AI plus 1 min 1 per PI min 1, sehingga sigma N sama dengan kanonik PI kanonik PI pangkat AI plus 1 min 1 per PI min 1 dengan I sama dengan 1 sampai K. Contohnya, sigma 2310 sama dengan sigma 2 kali 3 kali 5 kali 7 kali 11 sama dengan, nah penjabarannya seperti tadi, maka dikatakan 3 kali 4 kali 6 kali 8 kali 12 sama dengan
6.912. Lalu sigma 5.600 sama seperti contoh yang pertama, menghasilkan 63 kali 31 kali 8 sama dengan 15.624. Perhatikan kembali definisi 7.2, yaitu jika n suatu bilangan bulat positif, maka sigma n sama dengan sigma d dengan d habis membagi n. Pada rumus ini, d menjalani semua pembagi bulat positif dari n. Mengingat n per d merupakan pembagi bulat positif dari n pula, maka rumus tersebut dapat ditulis sebagai sigma n sama dengan sigma d dengan d habis membagi n sama dengan n sigma 1 per d dengan d habis membagi n, maka sigma n per n sama dengan sigma 1 per d dengan d habis membagi n. Hal ini dikatakan bahwa sigma n per n merupakan kebalikan dari jumlah pembagi-pembagi bulat positif dari n. Contoh, semua pembagi bulat positif dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Maka sigma 18 sama dengan berapa? 39. Jumlah semua kebalikan pembagi-pembagi bulat positif 18 adalah, nah ini rumusnya, sigma 1 per d dengan d habis membagi 18 sama dengan 1 per 1 plus bla 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 sampai plus 1 per 18 sama dengan total 18. Kita samakan penyebutnya dulu, hasilnya nanti ketemu 18 per 9 plus 6 plus 3 plus 2 plus 1 per 18 sama dengan sigma 18 per 18 sama dengan 39 per 18. Selanjutnya, jika P suatu bilangan prima, maka sigma 1 per D dengan D habis membagi P pangkat 3 sama dengan P pangkat 4 min 1 per P kali P min 1. Apabila M dan N adalah bilangan-bilangan bulat positif, apakah berlaku bahwa tau kali tau M kali N sama dengan tau M kali tau N, dan M kali N sama dengan sigma M kali sigma N? Misalnya, diambil M sama dengan 6 dan N sama dengan 9. Tau 6 kali 9 sama dengan tau 54 sama dengan 8. T6 sama dengan 4 dan T9 sama dengan 3. Maka T6 kali 9 tidak sama dengan T tau 6 kali tau 9. Kemudian sigma 54 sama dengan 120, sigma 6 sama dengan 15, dan sigma 9 sama dengan 13. Maka sigma 6 kali 9 tidak sama dengan sigma 6 kali sigma 9. Tetapi jika M N sama dengan 1, maka rumus tersebut benar dan akan dibuktikan kemudian. Definisi 7.3. Suatu fungsi aritmetik f disebut fungsi ganda jika f mn sama dengan fm dikali fn untuk setiap bilangan asli m dan n, maka f disebut fungsi ganda lengkap. Teorema 9.4. Fungsi tau dan sigma masing-masing adalah fungsi. Teorema ini merupakan perluasan penggunaan fungsi aritmetik yang menggunakan fungsi ganda. Jika menggunakan bilangan-bilangan bulat positif, maka diperoleh M sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 hingga PR pangkat AR. Dan N sama dengan Q1 pangkat B1 dikali Q2 pangkat B2 hingga QT pangkat BT. Jika menggunakan bilangan prima, maka diperoleh MN sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali hingga PR pangkat AR dikali Q1 pangkat B1 kali Q2 pangkat B2 dikali hingga QT pangkat BT. Jika menggunakan teorema 7.1, maka diperoleh tau MN sama dengan A1 plus 1 dikali A2 plus 1 dikali hingga AR plus 1 dikali B1 plus 1 kali B2 plus 1 kali hingga BT plus 1 sama dengan tau M dikali tau M. Jika menggunakan teorema 7.3, maka diperoleh sigma MN sama dengan P1 pangkat A1 plus 1 min 1 per P1 min 1 dikali hingga PR pangkat AR plus 1 min 1 per PR min 1 dikali Q1 pangkat B1 plus 1 min 1 per Q1 min 1 dikali hingga QT pangkat BT plus 1 min 1 per QT min 1 atau sama dengan sigma M dikali sigma N. Teorema 9.5. Jika F suatu fungsi ganda dan Fn sama dengan sigma D habis membagi N, Fd untuk semua bilangan asli N, maka F adalah fungsi ganda. Buktinya, ambil dua bilangan bulat positif M dan N dengan Mn sama dengan 1. Apabila D habis membagi Mn dan D sama dengan D1 kali D2 karena Mn sama dengan 1, maka D1 habis membagi D dan D2 habis membagi D dan D1 kali D2 sama dengan 1.
Dengan menggunakan rumus inverse Mobius, maka Fmn sama dengan sigma mu D F Mn per D. D habis dibagi Mn sama dengan sigma D1 habis dibagi M mu D1 kali D2 F Mn per D1 kali D2 sama dengan sigma D1 habis membagi M dan sigma D2 habis membagi N mu D1 dikali mu D2 F M D per D1 dikali F N per D2 sama dengan sigma D1 habis membagi M mu D1 F M per D1 dikali sigma D2 habis membagi N mu D2 F N per D2 sama dengan Fm dikali Fn. Jadi F adalah fungsi ganda. Contoh, diketahui M sama dengan 4 dan N sama dengan 3 sehingga F 3,4 sama dengan sigma D habis dibagi 12 FD sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F6 dan ditambah F12 sama dengan F1 dikali 1 ditambah F1 kali 2 ditambah F1 kali 3 ditambah F4 kali 1 ditambah F2 kali 3 ditambah F4 kali 3 sama dengan F1 kali F1 ditambah F1 kali F2 ditambah F1 kali F3 ditambah F4 kali F1 ditambah F2 kali F3 ditambah F4 kali F3 lalu difaktorkan menjadi F1 ditambah F2 ditambah F4 dikali F1 ditambah F3 sigma D1 habis dibagi 4 F dikali D1 dikali sigma D2 habis dibagi 3 dikali F dikali D2 sama dengan F4 dikali F3. Perkenalkan, nama saya Ikmilul Maula Anindov dari angkatan 17. Di sini saya akan membahas fungsi Mobius. Silakan teman-teman juga bisa membuka buku Teori Bilangan halaman 79. Nah, fungsi Mobius adalah salah satu fungsi yang sangat penting dalam mempelajari bilangan prima. Pencetus dari fungsi Mobius itu sendiri adalah August Ferdinand Mobius, seorang matematikawan dari Jerman. Simbol dari fungsi Mobius menggunakan mu. Nah, langsung saja kita menuju ke definisi 7.4, yaitu apabila n suatu bilangan positif, maka mu n sama dengan 1 jika n sama dengan 1. Kemudian mu n sama dengan 0 jika n tak bebas kuadrat. Tak bebas kuadrat itu apa sih? Nanti ada penjelasannya sendiri. Dan yang ketiga, mu n sama dengan min 1 pangkat k jika n bebas kuadrat. Jadi, bilangan bebas kuadrat adalah bilangan yang tidak memiliki faktor suatu bilangan kuadrat. Contohnya itu apa? 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kemudian, bilangan tak bebas kuadrat. Bilangan tak bebas kuadrat adalah bilangan yang memiliki faktor suatu bilangan kuadrat. Contohnya apa? Contohnya bilangan 4, 8, 12, 20, 24. Nah, di buku lain juga menjelaskan bahwa yang pertama, mu n sama dengan 0 itu juga bisa disebut ketika P pangkat 2 dibagi n untuk membagi bilangan prima P. Atau jika memuat faktor bilangan prima yang dikuadratkan, maka mu n itu sama dengan 0. Nah, untuk min 1 pangkat k atau mu n sama dengan min 1 pangkat k, yaitu n, P1, P2 sampai PK, perkalian bilangan prima itu yang berbeda. Jadi ketika ada bilangan prima dengan perkalian yang berbeda, maka masuk ke dalam kriteria min 1 pangkat k. Selanjutnya, kita langsung menuju ke contoh aja biar lebih paham, yaitu udah ada di slide. Contoh 7.6 atau yang ada di buku juga terdapat di halaman 80. Nah, yang pertama adalah Mobius dari 30 atau mu dari 30, yaitu mu 2 kali 3 kali 5. Kenapa 2 kali 3 kali 5? Karena 30 itu difaktorkan dulu.
Nah, pemfaktorannya adalah 2 kali 3 kali 5. Kemudian, kenapa mu dari 30 bisa min 1? Yaitu masuk dalam kriteria min 1 pangkat K. Karena sesuai penjelasan tadi di awal. Kenapa min 1? Min 1 adalah masuk ke dalam bilangan jika n bebas kuadrat. Bilangan bebas kuadrat adalah bilangan apa sih? Bilangan yang tidak memiliki faktor suatu bilangan kuadrat itu sendiri. Nah, jadi mu dari 30 itu masuk ke dalam kriteria yang ketiga atau min 1 pangkat K. Nah, kenapa pangkat 3? Karena bilangan prima yang berbeda itu terdapat 3. Jadi, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Oke, sampai sini paham? Jadi, pertama untuk mengetahui Mobius dari bilangan itu, kita harus mengkategorikan dulu. Kita dapat mengkategorikan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Nah, untuk yang mu 30 ini masuk ke dalam kategori yang ketiga atau min 1 pangkat K. 3 itu sendiri berasal dari bilangan prima atau bilangan bebas kuadrat itu terdapat 3 yang berbeda. Jadi K-nya itu jumlahnya 3. Jadi min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Nah, untuk yang kedua yaitu mu 500 atau Mobius dari 500 yaitu 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Nah, sesuai dari yang di awal tadi yang udah saya jelaskan, pertama untuk kita bisa mengetahui fungsi Mobius itu kita harus memfaktorkan. Nah, faktor dari 500 adalah 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Nah, kenapa bisa 0? Karena kemudian langkah yang kedua kan kita harus mengetahui 2 pangkat 3 itu masuk ke dalam kriteria mana dan 5 pangkat 3 itu masuk ke dalam kriteria mana. Nah, 2 pangkat 3 itu masuk dalam jika n tak bebas kuadrat atau masuk dalam kriteria yang kedua, mu n sama dengan 0. Kenapa bilangan tak bebas kuadrat? Coba dibaca lagi. Untuk bilangan tak bebas kuadrat adalah bilangan yang memiliki faktor suatu bilangan kuadrat. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 kan 8. 8 itu masuk ke dalam kriteria bilangan tak bebas kuadrat. Jadi, tak bebas kuadrat itu masuk ke dalam kriteria yang kedua. Kemudian 5 pangkat 3 125. Pengertian dari bilangan tak bebas kuadrat itu apa sih? Bilangan yang memiliki faktor suatu bilangan kuadrat. Nah, ketika bilangan bisa dimasukkan atau dikriteriakan menjadi bilangan tak bebas kuadrat adalah bilangan yang memiliki suatu faktor bilangan kuadrat. Nah, 5 pangkat 3 itu masuk dalam bilangan tak bebas kuadrat karena memiliki faktor dari kuadrat itu sendiri. Atau P pangkat bisa ditulis P pangkat 2 per N atau bisa dibagi lagi gitu. Jadi mu dari 500 atau Mobius dari 500 adalah 0 gitu. Nah, satu contoh lagi agar lebih paham yaitu mu dari 24. Nah, langkah yang pertama kan kita harus memfaktorkan bilangan itu. Faktor dari bilangan 24 adalah 2 pangkat 2 kali 6. Nah, 2 pangkat 2 itu masuk ke dalam bilangan tak bebas kuadrat atau bilangan yang memiliki faktor kuadrat. Kemudian dikali 6. 6 masuk ke bilangan mana? 6 itu masuk ke dalam bilangan bebas kuadrat. Kemudian kita kalikan 0 kali 1. 0 kali min 1. Hasilnya 0. Nah, itu cara mengetahui Mobius dari bilangan. Jika teman-teman belum paham, nanti bisa ditanyakan ketika sesi tanya jawab. Dan nanti juga ada kuis mengenai atau mencari Mobius suatu bilangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam teorema 9.6 yaitu fungsi mu atau Mobius adalah fungsi ganda. Buktinya adalah kita akan memperlihatkan bahwa jika m kali n sama dengan 1 dan maka mu m kali n sama dengan mu m kali mu n. Nah, yang pertama udah dijelaskan di buku juga. Jika P suatu bilangan prima dan P pangkat 2 kali L kali M atau P pangkat 2 kali L kali N, maka P pangkat 2 L kali M kali N, sehingga mu M kali N sama dengan 0.
Yang kedua adalah jika M dan N adalah suatu bilangan bebas kuadrat, misalnya M itu P1, P2 sampai PR, dan N Q1, Q2 sampai dengan QT. Dengan P1 dan Q1 adalah bilangan-bilangan prima yang berbeda, maka mu M kali N sama dengan mu P1, P2 sampai PR kali Q1, Q2 sampai QT. Sama dengan min 1 R pangkat R plus T sama dengan kita mengetahui yaitu eksponen dipecah atau dibagi menjadi dua, yaitu min 1 pangkat R kali min 1 pangkat T sama dengan mu M sama dengan mu M kali mu N. Jadi mu adalah fungsi ganda. Selain ada yang di buku, kita juga bisa membuktikan suatu teorema menggunakan induksi matematika. Nah, kita lanjut ke teorema 9.7, yaitu untuk setiap bilangan bulat positif N berlaku sigma D membagi N mu D sama dengan 1 jika N 1, sama dengan 0 jika N lebih dari 1, dengan D suatu bilangan bulat positif. Nah, pada teorema 9.5 yang telah dijelaskan bahwa F suatu fungsi ganda dan F didefinisikan oleh Fn sama dengan sigma D membagi N Fd. Maka suatu fungsi ganda pula dari hubungan ini kita akan bisa mencari rumus F yang menatakan dalam fungsi F. Untuk ini kita akan menggunakan fungsi mu Mobius untuk mendapatkan teorema berikut ini yang biasanya disebut dengan rumus inverse Mobius. Nah, mungkin materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Kita masuk ke teorema 9.8. Misalkan F dan F adalah dua fungsi aritmetik yang dihubungkan oleh rumus sigma Fd, di mana D habis membagi N, maka Fn sama dengan sigma mu D kali F D per N, di mana D habis membagi N, sama dengan sigma mu N per D kali Fd, di mana D habis membagi N. Bukti, sigma mu D kali Fn per D, di mana D habis membagi N, sama dengan sigma del kurung mu N kali sigma Fc, di mana C habis membagi N per D, kurung tutup D habis membagi N, sama dengan sigma kurung buka sigma mu D kali Fc, di mana D habis membagi N per D, kurung tutup D habis membagi N. Udah ditunjukkan bahwa D habis membagi N dan C habis membagi N per D. Jika dan hanya jika C habis membagi N dan D habis membagi N per C. Sehingga sigma Fc kali sigma Fc, di mana D habis membagi N per D, kurang tutup D habis membagi N, sama dengan sigma kurang buka sigma Fc kali mu D, di mana D habis membagi N per C, kurang tutup C habis membagi N, sama dengan sigma kurang buka Fc kali sigma mu D, di mana D habis membagi N per C, kurang tutup C habis membagi N. Menurut teorema 7.7, sigma mu D, di mana D habis membagi N, sama dengan 1 jika N per C sama dengan 1, dan sama dengan 0 jika N per C lebih dari 1. Sehingga persamaan 1 menjadi sigma dalam kurung Fc kali sigma mu D, di mana D habis membagi N per C, kurang tutup C habis membagi N, sama dengan sigma Fc kali 1, mana C sama dengan N, sama dengan Fn. Sebagai ilustrasi untuk menjelaskan penggunaan jumlahan rangkap tersebut, misalkan diambil N sama dengan 10. Sigma dalam kurung
sigma mu D kali Fc, di mana C habis membagi 10 per D kurang tutup D habis membagi 10, sama dengan mu 1 kurang buka F1 plus F2 plus F5 plus F10 kurang tutup plus mu 2 kali kurang buka F1 plus F2 plus mu 10 kali B1 kurang tutup sama dengan F1 kali kurang buka mu 1 plus mu 2 plus mu 5 plus mu 10 kurang tutup plus F2 kali kurang buka mu 1 plus mu 5 kurang tutup plus F5 kurang buka mu 1 plus mu 2 kurang tutup plus F10 kali mu 1 sama dengan sigma kurang buka sigma Fc kali mu D, di mana D habis membagi 10 per C kurang tutup C habis membagi 10. Untuk melihat bagaimana peranan rumus inversi Mobius ini, kita lihat kembali fungsi R dan sigma yang dinyatakan sebagai fungsi jumlahan. Tau N sama dengan sigma 1, di mana D habis membagi N, dan sigma N sama dengan sigma D, di mana D habis membagi N. Maka dengan menggunakan rumus inversi Mobius, teorema 7.8, maka rumus-rumus mu dan sigma tersebut dapat ditentukan inversinya, yaitu sigma mu N per D kali tau D, di mana D habis membagi N sama dengan 1, dan sigma mu N per D kali sigma N, di mana D habis membagi N sama dengan N untuk setiap bilangan asli N. Konversi dari teorema 7.8 juga benar dan dinyatakan sebagai teorema 9.9 berikut ini. Jika F suatu fungsi ganda dan Fn sama dengan sigma Fd, di mana D habis membagi N untuk semua bilangan asli N, maka F adalah fungsi ganda pula. Buktinya, diambil dua bilangan bulat positif M dan N dengan FBN dan N sama dengan 1. Apabila D habis membagi Mn dan D sama dengan D1 dan D2, karena FBM dan N sama dengan 1, maka D1 habis membagi D dan D2 habis membagi D. Jadi FBB D1 dan D2 sama dengan 1. Dengan menerapkan rumus inversi Mobius, maka Fmn sama dengan sigma mu D kali F Mn per D, di mana D habis membagi Mn sama dengan sigma mu D1 D2 kali F Mn per D1 kali D2, di mana D1 habis membagi M dan D2 habis membagi N sama dengan sigma mu D1 kali sigma mu kali mu D2 kali F M D1 kali F N per D2, di mana D1 habis membagi M dan D2 habis membagi N sama dengan sigma mu D1 kali F M per D1, di mana D1 habis membagi M kali sigma mu D2 kali F N per D2, di mana D2 habis membagi N. Selanjutnya yang D, fungsi bilangan bulat terbesar. Fungsi bilangan bulat terbesar atau fungsi kurung persegi bukan merupakan fungsi aritmatik, fungsi dari bilangan, sebab daerah asal atau domainnya adalah himpunan semua bilangan real, tetapi daerah hasil atau rangannya adalah himpunan bilangan bulat. Definisi 9.5. Suatu bilangan real X kurung X adalah suatu bilangan-bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X, yaitu
kurung X adalah bilangan bulat tunggal yang memenuhi X min 1 kurang dari kurung X kurang dari sama dengan X. Contoh, kurung min 1 kurung min 1 setengah sama dengan min 2 kurung akar 3 sama dengan 1 kurung 1/5 sama dengan 0 kurung Pi sama dengan 3 kurung min Pi sama dengan min 4. Jadi, kurung X sama dengan X jika dan hanya jika X suatu bilangan bulat, sehingga untuk suatu bilangan real X dapat ditulis X sama dengan kurung X ditambah theta dengan 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan 1. Salah satu penggunaan konsep fungsi bilangan bulat besar ini adalah menentukan banyaknya faktor prima P yang muncul membagi n faktorial. Contoh, berapa kalikan bilangan 3 muncul sebagai pembagi dari 9 faktorial? Jawabannya, 9 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 sama dengan 2 kali 3 kali 5 kali 7. Ini berarti bilangan 3 muncul sebagai pembagi 9 faktorial sebanyak 4 kali, yang ditunjukkan oleh eksponen dari 3 dalam bentuk kanonik dari 9 faktorial. Teorema 9/10. Jika n suatu bilangan bulat dan p suatu bilangan prima, maka eksponen tertinggi dari p yang membagi n faktorial adalah sigma k sama dengan 1 n per k pangkat k. Deret ini bukan deret tak hingga karena kurung x per p pangkat k sama dengan 0 untuk p pangkat k kurang p besar n. Bukti yang pertama, bilangan-bilangan bulat positif n yang dapat dibagi oleh p adalah p, 2p, 3p, dan seterusnya, tp. Dengan t adalah bilangan bulat terbesar sedemikian sehingga tp kurang dari sama dengan n kurang dari t plus 1 p. Atau dengan kata lain, t adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari n faktorial yang faktor lainnya adalah p, yaitu p, 2p, 3p, dan seterusnya kurang n per p. Contoh, berapakah banyaknya angka 0 dari representasi desimal 50 faktorial? Jawabannya, untuk menghitung banyaknya faktor 10 dari hasil kali 50 faktorial, hal ini cukup menghitung eksponen tertinggi dari 2 dan 5 dalam faktorisasi prima dari 50 faktorial dan memilih eksponennya yang terkecil. Eksponen tertinggi dari 2 dalam 50 faktorial adalah sigma 50 per 2 pangkat k dari k sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan 50 per 2 tambah 50 per 2 pangkat 2 ditambah 50 per 2 pangkat 3 ditambah 50 per 2 pangkat 4 ditambah 50 per 2 pangkat 5 sama dengan 24 ditambah 12 tambah 6 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 47. Ini berarti bahwa 2 pangkat 47 merupakan faktor dari 50 faktorial, sedangkan 2 40 pangkat 48 bukan faktor dari 50 faktorial. Eksponen tertinggi dari 5 yang menjadi faktor dari 50 faktorial adalah sigma 50 per 5 pangkat k dari k sama dengan 1 sampai tak terhingga sama dengan 50 per 5 ditambah 50 per 5 pangkat 2 sama dengan 10 plus 2 sama dengan 12. Jadi, pangkat tertinggi dari 5 yang membagi 50 faktorial adalah 12, sehingga banyaknya 0 dalam representasi desimal dari 50 faktorial adalah 12. Selanjutnya, teorema 9.11. Misalkan f dan f adalah fungsi-fungsi aritmatik sedemikian hingga f n sama dengan sigma n habis bagi sigma d habis bagi n f d, maka untuk sembarang bilangan positif n berlaku sigma n sampai n besar sama dengan 1,
Fn sama dengan sigma dari K sampai dengan N sama dengan 1 Fk N per K. Dari ketentuan diperoleh bahwa sigma Fn dari N sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai N sigma Fd dari D habis bagi N. Selanjutnya, untuk mengumpulkan suku-suku yang nilainya sama dari Fd dalam jumlahan perangkap tersebut untuk suatu bilangan bulat positif tertentu, K kurang dari sama dengan N, suku Fk muncul dalam sigma D habis bagi N dalam sigma DF habis muncul dalam sigma Fd dari D habis bagi N jika dan hanya jika K sebagai pembagi dari N. Contoh, hitunglah A sigma tau N dari N sama dengan 1 sampai 6 dan B sigma N dari N sama dengan 1 sampai 6. Jawab. Yang pertama, A. Sigma tau N dari N sama dengan 1 sampai 6 sama dengan sigma N besar per N dari N sama dengan 1 sampai 6 sama dengan 6 plus 3 plus 2 plus 6 per 4 plus 6 per 5 plus 1 sama dengan 6 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 14. Yang B, sigma N dari N sama dengan 1 sampai 6 dan sigma N per N dari N sama dengan 1 sampai 6 sama dengan 1 per 6 1 kali 6 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 2 ditambah 4 kali 6 per 4 ditambah 5 kali 6 per 5 ditambah 6 kali 1 sama dengan 1 kali 6 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 2 ditambah 4 kali 1 ditambah 5 kali 1 ditambah 6 kali 1 sama dengan 13.